Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton 1 Kliwon ketemu Jumat Pahing. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 17 ketemu 15, net weton jodohnya ketemu 32. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa ya memprediksi atau memperkirakan seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titian pecahan berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Jumat ini bermakna celaka. Ini artinya yang menyangkut peruntungannya, nasibnya ini dianggap kurang bagus atau mungkin sering apes gitu ya, karena di sini bermakna celaka, mungkin sering rugi atau sering mungkin ditipu orang dan sebagainya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, terkesi hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya ya, terkesi loro, soro atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tiba bunggel. Di bawah bunggel di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana. Tipe dana di sini bermakna insya Allah murah sandang pangani ya, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, kurang lebih sama, insya Allah murah sandang pangani, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo. Ini bermakna yang bersangkutan ini bisa menjadi tempat berguru, tempat ngasuh kauro, tempat curhat ya, tempat berkeluh kesah, minta pendapat, minta nasihat dan lain sebagainya. Intinya aspek sosialnya ini sangat bagus dan bisa menjadi sosok pengayom yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin. Di sini ada juga yang menafsirkan bagus, tetapi diperkirakan sanggar waringin di sini yang bersangkutan sering menghadapi ujian cobaan ya, sering menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya, sering cekcok juga dan sering menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan sumber sandang pangannya atau aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pasti. Tipe pasti di sini bermakna rumah tangga yang bersangkutan ini insya Allah bisa rukun, adem, ayem, tentrem ya rumah tangganya, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing ya dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 6,8, ini bermakna banyak musuhnya. Artinya yang menyangkut hubungannya dengan orang lain ini sering menghadapi masalah gitu ya. Mungkin dengan rekan kerjanya atau mungkin bisa juga dari unsur teman atau tetangga ini ada yang memusuhinya gitu ya. Potensi seperti itu sangat sangat besar sehingga yang bersangkutan ini supaya selalu bisa mawas diri ya, karena di sini bermakna banyak musuh gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah.
Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinobo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Jumat bermakna celaka, kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 6,8 bermakna banyak musuhnya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe bunggel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini meskipun belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, tetapi memang potensi kegagalan rumah tangganya ini tidak termasuk yang terlalu tinggi dan beresiko. Artinya meskipun belum masuk yang direkomendasikan, kalaulah yang bersangkutan ini perilakunya baik gitu ya, insya Allah ya masih sangat memungkinkan bisa diperbaiki dan rumah tangganya bisa lebih bagus lagi ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ini weton minggu pon ketemu minggu kliwon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 12 ketemu 13, neptu weton judulnya ketemu 25. Baik, langsung saja hasil perhitungan hari umumnya ini minggu ketemu minggu ini bermakna sering sakit. Nah, artinya aspek kesehatannya ya ini dianggap kurang bagus ya perjodohan ini. Mungkin salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan, tegese ketunggon bejo gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe konto. Tipe konto di sini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini sulit punya keturunan atau momongan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggo. Ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini nanti ya insya Allah hidupnya ini bisa mapan, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini bertolak belakang ya karena tipe pati. Di sini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi belum tentu juga. Terkadang pati di sini bisa bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo. Di sini bermakna yang bersangkutan ini bisa menjadi tempat berguru, tempat ngasuh kawero, tempat curhat, ya tempat berkeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan sebagainya. Intinya aspek sosialnya ini sangat bagus dan bisa menjadi sosok pengayom yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin ya, meskipun ada juga yang menafsirkan bagus, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya, sering cekcok juga dan sering menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan atau menyangkut sumber sandang pangannya atau aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pegat. Di sini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Tetapi pegat di sini kecenderungannya lebih pada terjadi perceraian. Jadi potensi cerainya itu cukup kuat sebetulnya ya satuan tipe pegat 8 siklus ini. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,4, ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib, peruntungannya dianggap kurang bagus ya karena bermakna banyak celakanya. Mungkin sering mengalami celaka ya atau ketidakberuntungan ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau ya, kemudian 4 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, dan hasil perhitungan
7 siklus yang pertama tipe sumur Sinobo. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini dia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu minggu bermakna sering sakit. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Konto, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Sanggar Waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Pegat. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 56% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 44% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini sangat tidak direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara minggu pon ketemu minggu kliwon ini ya termasuk yang sangat berat ke depannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kata Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.